Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Permana Putri dengan NIM C023014 dari program studi Diploma 3 Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek fiskal dari arus barang dan arus modal perusahaan. Nah, perusahaan tidak hanya fokus pada kegiatan operasional, tetapi juga pada pengelolaan arus barang dan arus modal yang memiliki konsekuensi fiskal. Arus barang mencakup pergerakan fiskal barang dari pengadaan, produksi, penyimpanan, hingga distribusi. Sedangkan arus modal meliputi pergerakan dana untuk investasi, pembiayaan, dan distribusi keuntungan. Kedua arus ini mempengaruhi kewajiban perpajakan seperti PPN, bea masuk, bea keluar, PPh pasal 23, 22, dan 26, sehingga pemahaman yang baik sangat penting bagi perusahaan. Nah, arus barang. Arus barang ini pergerakan fisik barang dalam perusahaan mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, penyimpanan, hingga distribusi ke konsumen. Selain aspek logistik, arus barang berdampak pada pencatatan persediaan dan beban pokok penjualan, serta menimbulkan kewajiban PPN, bea masuk, bea keluar, dan PPh pasal 22 pada transaksi tertentu. Selanjutnya ada konsep arus barang. Arus barang meliputi tahapan pengadaan, produksi, penyimpanan, dan distribusi. Setiap tahapan harus dicatat dengan tepat dalam akuntansi untuk menentukan HPP. Dari sisi fisik, perusahaan wajib memungut dan menyetor PPN, bea masuk, bea keluar, serta PPh pasal 22 pada transaksi tertentu, seperti penjualan BBM, gas, pelumas, atau penjualan kepada bendahara pemerintah. Pajak terkait arus barang. Pajak yang terkait arus barang mencakup PPN atas penjualan barang kena pajak, bea masuk, bea keluar untuk perdagangan internasional, serta PPh pasal 22 atas transaksi tertentu. Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak harus dilakukan tepat waktu agar perusahaan tetap patuh fiskal. Arus modal dan konsep arus modal. Nah, arus modal ini merupakan pergerakan dana perusahaan untuk mendukung kegiatan investasi, pembiayaan, dan distribusi keuntungan. Modal masuk berasal dari setoran pemilik, pinjaman, atau investasi pihak ketiga. Sedangkan arus modal keluar mencakup pembayaran dividen, bunga, royalti, sewa, dan juga imbalan jasa. Arus modal lintas negara menimbulkan kewajiban PPh pasal 26 bagi penerima modal luar negeri. Arus modal terbagi menjadi arus masuk dan arus keluar. Arus masuk meliputi investasi pemilik, pinjaman, dan obligasi, sedangkan arus keluar meliputi pembayaran, dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa. Pengelolaan arus modal penting untuk menjaga likuiditas, struktur modal, dan kewajiban fiskal perusahaan. Pajak terkait arus modal. Pajak utama yang terkait arus modal mencakup PPh pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa, serta PPh pasal 26 untuk transaksi lintas negara. Perusahaan wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara tepat waktu untuk tetap patuh fiskal. Arus kas dan fiskal. Arus kas perusahaan merupakan gambaran penerimaan dan pengeluaran uang tunai. Setiap arus kas masuk maupun keluar berpotensi menimbulkan kewajiban pajak, termasuk PPh, PPN, dan pemotongan PPh pasal 21, 22, 23, ataupun 26. Pengelolaan arus kas yang tepat membantu memastikan ketersediaan dana untuk membayar pajak tepat waktu. Perbandingan fiskal arus barang dan arus modal. Arus barang lebih berfokus pada transaksi fisik dan perdagangan, dengan pajak terkait PPN, bea masuk, bea keluar, dan PPh pasal 22. Arus modal lebih berfokus pada transaksi keuangan
dengan pajak terkait PPh pasal 23 dan pasal 26. Perbedaan ini menentukan strategi pengelolaan fiskal yang berbeda pada masing-masing arus. Selanjutnya ada strategi perusahaan dalam kepatuhan fiskal. Perusahaan perlu membangun sistem administrasi perpajakan yang tertib, menggunakan teknologi untuk pencatatan dan pelaporan, melakukan perencanaan pajak sesuai regulasi, serta meningkatkan kompetensi SDM di bidang perpajakan. Strategi ini penting agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban fiskal dan mengurangi risiko sanksi. Nah, adapun tantangan dan kendala. Yang pertama, perusahaan menghadapi tantangan berupa perubahan regulasi pajak yang cukup sering. Peraturan, tarif, dan mekanisme administrasi dapat diperbarui sehingga perusahaan harus selalu menyesuaikan sistem dan prosedurnya agar tetap patuh. Yang kedua, kompleksitas transaksi, terutama lintas negara, menjadi kendala tersendiri. Arus modal internasional menimbulkan PPh pasal 26 dan potensi pajak berganda yang memerlukan pemahaman mendalam tentang perpajakan internasional. Yang terakhir yaitu perbedaan akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan kebutuhan koreksi fiskal. Selain itu, keterbatasan SDM dan risiko kesalahan dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak dapat menyebabkan sanksi administrasi dan denda. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu arus barang dan arus modal memiliki implikasi fiskal yang berbeda tetapi sama-sama penting. Arus barang berkaitan dengan PPN, bea masuk, bea keluar, dan PPh pasal 22, sedangkan arus modal berkaitan dengan PPh pasal 23 atau 26. Kepatuhan fiskal memerlukan pencatatan akurat, perencanaan pajak, serta pengelolaan resiko untuk menjaga posisi fiskal perusahaan dan menghindari sanksi. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.